Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayumade Gita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 3, yaitu pada Netaket 2.5.3 dengan judul Packet Tracer Propagate a Default Route in OSPF versi 2. Nah, di sini bisa langsung saja kita masuk ke paket tracernya. Oke, seperti ini tampilannya, yang dimana di sini ada topologinya seperti biasa. Lalu di sini ada addressing table, object device, background, dan instructionnya. Oke, di sini ada addressing table yang berisi device, interface, IP address, subnet mask, dan juga default gateway. Dan di topologi ini ada beberapa PC dan beberapa switch, lalu ada 3 router dan web server. Topologinya masih sama seperti pada praktikum sebelumnya ya. Oke, mungkin langsung saja di sini kita lihat object device-nya. Yang pertama itu adalah propagate a default route, dan yang kedua itu adalah verify connectivity. Oke, di sini kita lihat background-nya. Untuk background-nya sendiri, pada aktivitas kali ini kita akan coba untuk mengkonfigurasikan IP versi 4 default route menuju internet dan menyebarkan default route tersebut ke router OSPF lain. Nah, selanjutnya kita juga akan mengecek apakah default route-nya itu sudah masuk ke routing table router lain atau belum. Dan yang terakhir, memastikan host sekarang itu bisa mengakses web server ke internet. Selanjutnya kita langsung saja ke instruction. Oke, seperti biasa di sini kita akan melakukan konfigurasi dan mengikuti instruction yang ada sehingga kita menyelesaikan praktikum ini dengan melihat completion-nya menjadi 100%, dan di assessment items-nya ini bisa terchecklist semua. Oke. Langsung saja di sini pada part 1 itu adalah propagate a default route. Step 1, test connectivity to the web server. Jadi kita akan coba untuk uji koneksi terlebih dahulu ke web server dari ketiga PC, yaitu PC 1, PC 2, dan PC 3. Oke, kita coba dulu dari PC 1. Kita coba ping ke web server, yang dimana IP dari web server ini masih sama seperti praktikum sebelumnya, yaitu jadinya kita coba ping 64.100.1.2. Kita enter. Oke, di sini reply tapi unreachable ya, bisa kita lihat di sini statusnya unreachable. Lalu kalau kita lihat di PC 2, kita coba ping dari PC 2. Ping 64.100.1.2. Oke, ini juga sama, dia destination host unreachable. Kita coba ping dari PC 3 ya. Di ping 64.100.1.2. Oke, sama, dia destination host unreachable. Nah, yang dimana kalau kita lihat di sini emang hasil yang diharapkan itu pingnya tidak berhasil. Nah, kenapa? Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab juga. Yang pertama, apakah ada ping yang berhasil? Di sini jawabannya itu adalah tidak. Nah, yang kedua, pesan apa yang muncul dan device mana yang mengirim pesan itu? Kalau kita lihat tadi pesan yang muncul itu adalah destination unreachable, destination host unreachable, yang dimana itu dari R2, yang dimana artinya R2 itu memberitahu bahwa tujuannya itu belum bisa dicapai, seperti itu. Selanjutnya untuk poin B, di sini kita akan coba periksa routing table di R1, R2, dan juga R3. Nah, di sini kita coba untuk masuk ke R1 terlebih dahulu.
Di sini kita coba enable, lalu kita gunakan perintah show IP root. Oke, seperti ini. Nah, di sini itu ada, di sini kita lihat ada gateway of last resort is not set, yang dimana artinya router itu belum punya default route. Jadi kalau misalkan ada paket ke jaringan yang nggak dikenal, maka router itu nggak tahu harus ngirim kemana gitu. Nah, itu penyebab kenapa tadi ping dari PC ke web server itu gagal, seperti itu. Kalau kita lihat di router 2, harusnya sama ya. Di sini kita enable lalu show IP root. Nah, di sini juga ada output bahwa gateway of last resort is not set. Sama seperti tadi ya penjelasannya. Dia belum router itu belum punya default route-nya. Jadi kalau misalkan ada paket ke jaringan yang nggak dikenal, dia itu bingung harus ngirimnya kemana gitu. Kalau di router 3 kita lihat juga di sini enable lalu show IP root. Oke, sama ya. Gateway of last resort is not set. Oke, selanjutnya kita ke step 2, yang dimana step 2 ini adalah configure a default route on R2. Sekarang pada step 2 ini kita akan buat default route-nya pada R2 yang mengarah ke internet. Jadi kita masuk ke R2, terus ke CLI di sini. Nah, di sini kita akan ketik, kita masuk ke configure terminal, lalu kita ketik IP root itu 000 ya. IP root itu 2, 3, 4. IP root 000 serial 010. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya, di sini kita menggunakan perintah IP root 000 serial 010, yang dimana artinya 000 ini itu artinya semua tujuan yang tidak dikenal, dan nantinya akan diarahkan keluar lewat serial 010. Nah, karena interface itu adalah jalur dari R2 ke internet, maka R2 itu sekarang punya jalan keluar menuju web server. Nah, selanjutnya kita ke step 3, yang dimana step 3 itu adalah propagate the route in OSPF. Jadi, di step 3 ini, setelah default route-nya dibuat di R2, sekarang rute itu harus diumumkan ke router OSPF lain, yaitu di R1 dan juga R2. Nah, diumumkan ke router OSPF lain itu di R1 sama R3. Nah, di R2 kita masuk ke konfigurasi OSPF dulu. Di sini kita ke configure terminal. Udah. Terus kita ke router OSPF 1. Oke, selanjutnya kita beri perintah default information originate. Oke, selanjutnya kita end. Nah, jadi router OSPF 1 itu artinya ntar dia masuk ke proses OSPF. Dan di sini ada default information originate, yang dimana artinya memerintahkan R2 itu untuk menyebarkan default route-nya ke router OSPF lain. Nah, jadi R1 sama R3 itu bakalan belajar kalau misalkan ingin menuju jaringan luar, mereka harus mengarah ke R2 terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya pada step 4 itu kita akan periksa routing table di R1 dan R3. Nah, sekarang kita cek apakah default route-nya itu sudah berhasil atau belum dengan cara kita ke R1. Di R1 di sini. Nah, di R1 kita gunakan perintah show IP root. Oke.
Nah, di sini ada muncul baris gateway of flash resource is 172.16.32 network 00000 network 0000. Nah, yang dimana artinya gateway of flash resource pada R1 itu adalah 172.16.32. Itu adalah alamat dari R2. Nah, di sini itu ada E2 yang dimana ini artinya default root itu didapat dari OSPF eksternal tipe 2 seperti itu. Nah, kalau kita lihat di R3 juga hasilnya sama harusnya ya. So IP root. Nah, di sini juga sama seperti tadi, outputnya gateway of flash resource is 192.168.10.9 yang dimana itu adalah alamat dari R2. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan verifikasi konektivitasnya. Nah, di sini kita akan coba untuk menguji koneksi dari masing-masing PC ke web server. Yang pertama di sini dari PC 1 kita coba ping lagi 64.100.1.2. Kita lihat. Oke, ini masih request timeout. Nah, di sini dia reply dan TTL yang artinya dari PC 1 itu sudah berhasil ping ke web server. Kita coba dari PC 2 di sini. Oke, ini juga berhasil TTL ya. Kita coba dari PC 3. Kita tunggu request timeout ya. Oke. Oh, maaf salah. Ini harusnya 64.100.1.2. Oke, maaf salah ya. Tadi salah ketik. Nah, di sini juga sudah reply TTL yang dimana artinya dari PC 3 ke web server itu juga berhasil. Oke. Kita lihat di sini complexionnya juga sudah 100% dan di check result assessment itemsnya juga di sini sudah tercentang. Oke, berarti di sini kita sudah berhasil untuk menyelesaikan praktikum pada paket tracer 2.5.3. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.